Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku, seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, salam silaturahmi, salam semangat. Alhamdulillah wa syukurillah, segala syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan hari ini Podcast Aliansi masih bisa membahas perihal tentang politik beberapa hari ini yang cukup panas. Oleh sebab itu, saya akan sedikit mengulas perihal tentang politik atau menurut kacamata saya. Kemarin politik begitu hangat tentang isu keputusan MK. Namun terlepas dari situ, seluruh hasil dari keputusan MK itu sifatnya sudah final. MK yang pada saat itu diketuai oleh Bapak Anwar Usman yang telah mengubah umur dari wakil presiden yang dalam lawan politiknya dianggap itu untuk kepentingan elit tertentu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan bahas seputar itu dan seputar MK dan politik pada hari ini. Hasil MK yang mungkin ada masyarakat yang belum menerimanya. Namun sebenarnya itu sudah final. Seharusnya apapun itu hasil keputusan harus kita terima. Sebagaimana undang-undang, MK itu mengulas perihal tentang norma undang-undang. Di dalam MK tersebut itu mempunyai hak menguji norma, mengubah, sehingga ketika sudah dirubah maka hasilnya pun harus diterima oleh seluruh masyarakat, terlepas pro dan kontra yang terjadi. Namun tak bisa kita pungkiri, banyak sekali suara-suara yang mendengung di telinga kita yang menyampaikan bahwa MK adalah mahkamah keluarga. Namun kita bisa contohkan seperti ini. Kalau MK lembaga konstitusi yang di situ mempunyai hak untuk menguji norma, mengubahnya, ketika masyarakat tidak percaya, kita kemana lagi? Sekarang saudara, saya tanyakan kepada saudara sekalian, apabila ada saudara mempunyai adik kandung atau mempunyai adik keponakan atau kakak kandung atau keponakan yang terlibat kasus hukum, di situ saudara juga memiliki saudara yang memiliki pekerjaan di suatu institusi kepolisian. Ketika kasus dari saudara Anda dikatakan pada saat itu tidak bisa dilanjutkan karena SP3, kurang barang bukti, apakah bisa dibuktikan ada keterlibatan karena saudara memiliki keluarga di institusi kepolisian? Tentu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Jangan selalu menggiring opini publik untuk selalu menafsirkan sesuatu, membenarkan sesuatu, mengarahkan opini publik untuk membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Saya sudah contohkan tadi, ketika kita mempunyai keluarga yang bekerja di institusi kepolisian dan kita juga ada saudara lagi yang terlibat suatu kasus, karena kasusnya tersebut kurang barang bukti sehingga tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan statusnya di SP3, itu bukan berarti ada keluarganya yang membantu dia.
Namun karena proses hukum jalannya seperti itu. Namun kenapa sekarang justru hasil MK menjadi suatu penyerangan untuk salah satu paslon? Ini karena musim politik atau pemilu dan pilpres. Saudaraku semua, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun kita satu. Itulah yang harus tetap kita jaga dan junjung tinggi. Kalau kita diajarkan untuk tidak percaya kepada hasil dari Mahkamah Konstitusi, ke depan kita diajak untuk tidak percaya kepada lembaga kepolisian, atau kita bahkan tidak percaya dengan lembaga yang lainnya, kemana masyarakat ini akan percaya? Justru nanti terjadi pembelahan atau perpecahan di dalam masyarakat kita. Ketika terjadi perpecahan, maka akan sulit membuat negara ini semakin memiliki tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara, kita tidak boleh di dalam pikiran kita itu tertimbun hal-hal yang hanya jelek, negatif. Kemarin saya melihat di berita, ada salah satu politisi yang menyampaikan bahwa institusi yaitu melawan konstitusi. Sebenarnya itu menurut saya ini adalah pendidikan politik yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau institusi menabrak konstitusi, tentunya di situ ada institusi presiden, lembaga negara. Beliau pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin rakyat. Beliau dipilih oleh rakyat. Sehingga beliau memiliki semangat juang untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ketika rakyat bersuara di MK dan hasil MK ada perubahan, apakah kita bisa langsung condong bahwa institusi negara ikut campur dalam hasil MK? Terlepas dari pemimpin, ada ikatan saudara dengan ketua MK. Oke, mungkin ada pihak yang mengatakan, namun kenyataannya ketika kode etik MK menyatakan ada sanksi berat. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia, jangan tergiring opini penyesatan seperti itu. Kita kembali lagi baca hasil keputusan MK. Yang mana keputusan MK tersebut adalah apa hukuman kepada Anwar Usman, sanksi berat karena perbuatan apa yang dia lakukan. Kita harus tahu ke situ, gitu loh. Jadi ini bukan hal yang langka. Kemarin MK yang sebelumnya juga pernah mengubah undang-undang, karena di MK itu menguji dan mengubah norma hukum atau undang-undang. Itu yang harus kita buka secara luas, saudara. Selanjutnya, kalau MK ini menyimpulkan seperti itu, terus kita tidak percaya lagi, lalu kita akan bentuk apa? MK 3 kuadrat. Tentu tidak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, isu itu syukur alhamdulillah tidak membuat perpecahan di masyarakat Indonesia. Coba kalau politik seperti ini terus-menerus, dan kita tidak sadar hal seperti ini bisa membuat perpecahan di dalam masyarakat. Oke, kemarin tidak memecah belah. Namun ketika kedepannya tetap menggunakan cara seperti ini, kalau masyarakat terpecah belah, siapa yang bertanggung jawab? Politisi-politisi tersebut akan bertanggung jawab. Padahal ketika mereka diberikan kepercayaan untuk duduk di kursi pemerintahan, mereka banyak yang menyalahgunakan kewenangan sehingga melakukan korupsi. Uang yang dikorupsi dia itu justru bisa untuk mensejahterakan banyak rakyat, namun uang triliunan rupiah dia nikmati dengan kelompok dia korupsi tersebut. Dari sini, saudaraku, marilah kita bersama-sama untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kita menggunakan politik yang sehat.
politik yang penuh dengan kesopanan, kesantunan, sebagaimana negara kita Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Saudara-saudaraku, kita manusia yang bertuhan. Kita manusia yang memiliki pedoman Pancasila. Oleh sebab itu, mari terus tingkatkan silaturahmi kita di antara umat. Tidak kita bicara hari ini politik. Ketika Pilpres selesai, apa nasib kita nanti yang ke depan? Jadi inilah cara-cara yang harus kita bangun secara sehat. Saudaraku, saya bicara seperti ini memiliki kasih sayang yang tulus kepada bangsa dan negara. Biodata saya adalah anak muda yang bekerja di negara orang, di luar negeri. Namun setiap hari saya istirahat kerja maupun pulang kerja atau libur kerja, saya mengikuti politik lewat berita-berita. Baik dari TV One, Kompas TV, Tribun, dan lain sebagainya. Sumber-sumber berita tersebutlah yang membuat pengetahuan saya roda ini terus berputar. Sehingga saya mencerna politik. Namun ketika isu MK kemarin, itu tentu tidak bisa kita bohongi. Menyerang salah satu paslon, yaitu paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Saudara, pada kesempatan ini, marilah kita lihat sosok beliau. Sosok Prabowo dulu. Beliau adalah orang yang memiliki jiwa kesatria yang luar biasa. Patriot, pemberani, jujur, tulus. Itu terbukti semuanya. Beliau adalah mantan TNI. Beliau adalah Kopassus atau Danjen Kopassus. Dan beliau juga Pakostrat. Tidak bisa kita pungkiri, beliau memiliki suatu prestasi di kemiliteran yang itu sangat sulit dimiliki oleh khalayak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyandang prestasi-prestasi di kemiliteran, seperti beliau, Bapak Prabowo. Beliau juga sangat tulus kepada rakyat. Kita bisa menyimpulkan, apakah ucapan tulus Prabowo kepada rakyat itu sungguh-sungguh, atau mungkin masih kita bilang ambigu, atau dalam kategori bimbang. Kita kembali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang terdahulu, yaitu Bapak Gus Dur Abdul Rahman Wahid. Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, beliau adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi besar di seluruh Indonesia bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Seorang anak pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Dur, beliau menyampaikan dalam wawancara televisi, kalau ingin tanya orang yang tulus di negeri ini, ya Bapak Prabowo lah orang yang tulus. Ketika beliau menyampaikan seperti itu, orang-orang Islam khususnya, para santri khususnya, siapa yang tidak percaya kalau sudah yang menyampaikan adalah Bapak Gus Dur? Pernah jadi presiden, makrifatnya luar biasa, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Sehingga di sini bukti ketulusan itu terwujud. Coba kita kembali lagi untuk flashback ke belakang. Kita menarik benang merahnya. 2019, pada saat Bapak Prabowo mencalonkan presiden dan melawan Bapak Jokowi, di situ perpecahan di masyarakat Indonesia sangatlah luar biasa. Banyak sebutan yang kurang etis kita dengar, seperti cebong, kadrun, kampret, dan lain sebagainya. Prabowo tahu perpecahan di masyarakat ini begitu sangat besar, sehingga ini kalau diteruskan bisa mengganggu untuk pengembangan, kemajuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,
ketika beliau Bapak Prabowo pada saat itu kalah dari Bapak Jokowi, beliau menerima rekonsiliasi dari Bapak Jokowi. Sehingga beliau bersatu dengan Bapak Jokowi untuk membangun bangsa Indonesia. Dan beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketulusan beliau terwujud dari situ. Beliau bekerja, loyalitasnya kepada Jokowi tidak bisa diragukan lagi. Terbukti Bapak Jokowi kemana-mana sering melekat, sering mengajak Bapak Prabowo. Selain itu, coba kita lihat bersama. Bapak Prabowo lah satu-satunya menteri yang di situ juga tidak mengambil atau memakai sarana dari menteri kenegaraan, yaitu mobil dinas. Beliau tetap memakai alpat putihnya. Kenapa? Karena ketulusan beliau ini untuk bangsa dan negara luar biasa. Beliau sudah memiliki banyak perusahaan, kalau tidak salah ada 17 perusahaan. Dari hasil perusahaannya itu, harta sudah melimpah. Sehingga saya meyakini sebagai anak muda bangsa Indonesia, saya meyakini ketika negeri ini dipimpin oleh patriot, pemberani, ikhlas, jujur, tulus, disinilah Indonesia akan memiliki kemajuan yang pesat dan luar biasa. Saudaraku, oleh sebab itu, kita mari bersama-sama untuk tetap tenang dalam berpolitik, tidak terbawa oleh arus-arus penggiringan opini yang menyesatkan. Ingat, politik sekarang ini semakin menjatuhkan lawan semakin dicintai oleh rakyat. Sebagaimana yang dialami Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Semakin Pak Prabowo diserang atau Mas Gibran, rakyat ini semakin cinta kepada beliau. Terbukti dari banyak sekali masyarakat, elemen-elemen masyarakat semakin banyak mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selanjutnya, saudaraku, Mas Gibran adalah simbol dari Bapak Jokowi. Jokowi orangnya yang tenang, kalem, sabar, namun bekerja yang luar biasa. Sungguh banyak sekali, panjang sekali jalan-jalan yang beliau bangun. Jalan tol dan lain sebagainya. Banyak program yang beliau kerjakan secara sukses. Dan inilah yang akan diteruskan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran adalah simbol dari Bapak Jokowi. Simbol pula untuk anak muda. Kenapa? MK atau Pak Anwar Usman mengubah norma-norma atau undang-undang dan menurunkan umur dari yang awalnya 40 menjadi 35 ke atas atau 35 minimal. Itu semua memiliki hak masyarakat Indonesia, baik anaknya presiden, anaknya menteri, anaknya DPR, anaknya lurah, anaknya camat, anaknya RT, anaknya RW, anak kita pun mempunyai hak untuk kelak mencalonkan diri ketika sudah berumur. Dan di situ beliau sudah pernah memimpin di suatu daerah. Jadi jangan semata-mata hasil MK yang kemarin itu condong mahkamah keluarga. Itu hanya dipakai isu-isu untuk lawan politik yang menggunakan cara tidak sehat. Seharusnya ke depan ini kita gunakan cara yang lebih sehat kembali untuk bersaing. Saudaraku, kembali lagi dengan Mas Gibran. Sosok muda, pernah memimpin daerah dan sukses dan bagus. Beliau pengusaha sukses pula. Coba kita lihat di umur beliau. Dengan kesuksesan ini, ketika dipasangkan dengan orang yang tulus, patriot, pemberani, jujur, ini akan menjadi kesatuan yang luar biasa. Saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar. Selama kita semua bisa untuk menjaga demokrasi ini sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita sehatkan politik. Mari bersama-sama kita pakai cara-cara yang sehat untuk membangun politik lebih dinamis, lebih santun, dan kebinekaan yang tetap kita junjung tinggi. Untuk malam ini, Broadcast Aliansi masih membahas itu. Untuk berikutnya kita akan membahas yang lebih hot lagi terkait dengan Pilpres 2024.
Sekian dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Akhirul kalam. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.